Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang unsur halogen. Saya Ninda Wasmi Salsabila, saya Febriani, saya Indra Indonesia, saya Febriani, saya Setiakan, saya Hari. Berikut hasil presentasi kami. Adapun yang akan kami bahas dalam kimia unsur halogen di presentasi kami ini adalah pengertian halogen, golongan halogen, wujud warna halogen, sifat-sifat halogen, reaksi halogen, bahaya dan kegunaan, pembuatan unsur dan senyawa. Pengertian halogen. Istilah halogen berasal dari istilah ilmiah bahasa Prancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani, yaitu halogenes, yang artinya pembentuk garam, karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Halogen merupakan sekumpulan unsur non-logam yang saling berkaitan erat, lincah, dan berwarna terang, dan secara ilmiah bentuk molekulnya diatomik. Kemudian saya juga akan menerangkan tentang halogen golongan 7A. Unsur-unsur golongan 7A disebut halogen yang terdiri dari fluor atau Fe, fluorin atau Cl, bromin atau Br, iodin atau I, dan astatin atau Ab. Unsur tersebut memiliki 7 elektron valens pada sulfur NH2 dan NP5. Konfigurasi elektron tersebut yang akhirnya membuat unsur halogen bersifat sangat siap. Selain itu, halogen juga cenderung menyerap satu elektron untuk membentuk ion dan negatif 1. Wujud dan warna halogen. Fluorin dan klorin. Fluorin berwarna kuning sedangkan klorin berwarna hijau, sama-sama berwujud gas. Sedangkan bromin berwarna coklat dan berwujudkan cair, dan iodin berwarna hitam. Jika dia menguap akan menjadi warna ungu, berwujudkan padat. Sifat kimia halogen. Yang pertama, unsur fluor merupakan unsur paling reaktif karena memiliki jari-jari yang kecil. Yang kedua, halogen memiliki kulit terluar sebanyak 7 elektron. Yang ketiga, halogen merupakan unsur non-logam paling reaktif karena memerlukan satu tambahan elektron untuk mencapai kestabilan atom. Kreatifnya menurunkan dari F ke I. Keempat, energi ionisasi dan oksinisasi elektron halogen sangat tinggi. Itulah sebab mengapa halogen bersifat reaktif. Yang kelima, memiliki energi disosiasi. Ikatannya itu mengubah molekul halogen menjadi atom-atomnya. Sifat ini menurunkan hingga unsur ionin. Tadi fluor ke klorin turun drastis, namun klorin hingga ionin naik. Yang keenam, halogen memiliki sifat nonpolar. Makanya gaya London bekerja pada unsur ini, sehingga titik leleh dan lilihnya meningkat dari F ke I. Yang ketujuh, keelektronegatifan halogen sangat tinggi yang berada pada unsur fluor atau F, menurunkan hingga iodin atau I. Sifat fisika halogen. Yang pertama, titik lilih dan titik leleh dari klorin sampai iodin semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin kuat gaya London antar molekul halogen. Yang kedua, pada suhu kamar urin klorin dan klorin berwujud gas, bromin berwujud cair, dari iodin berwujudkan gas. Yang ketiga, halogen merupakan molekul nonpolar sehingga kelarutan halogen dalam air dari klorin sampai iodin semakin berkurang. Di samping ini ada tabel mengenai sifat fisika halogen. Reaksi halogen. 1. Asam halogenida. Asam ini juga dikenal sebagai asam halida, yaitu asam yang diperoleh dari reaksi antar hidrogen dengan unsur halogen, disimbolkan HX. Contohnya, HF, HCl, HBr, dan HI. Semua asam halida merangsang dan berbahaya, berkaitan kovalen serta bersifat polar. Dalam keadaan murni, asam halida bukan merupakan elektrolit sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Namun, ketika di dalam air, HX akan larut dan mengion, membentuk H positif dan X negatif, sehingga dalam wujud larutan asam halida bersifat elektrolit. 2. Asam oksihalogen. Unsur-unsur halogen kecuali F dapat membentuk asam-asam yang mengandung oksigen asam oksihalogen dengan bilangan oksidasi positif 1, positif 3, positif 5, dan positif 7. Sehingga ditunjukkan dalam tabel di bawah ini kekuatan asam oksihalogen sebanding dengan harga biloxnya. Urutan kekuatan asamnya yaitu HX
HXO4 lebih besar HXO3, lebih besar HXO2, lebih besar HXO. Makin tinggi biloxnya oksidasi halogen pada asam oksihalogen, makin besar kestabilannya terhadap pemanasan, tetapi kekuatan oksidatornya berkurang. Kekuatan oksidator XO negatif lebih besar XO2 negatif, lebih besar XO3 negatif, lebih besar XO4 negatif. Jadi, unsur-unsur halogen dapat membentuk senyawa-senyawa asam seperti asam halogenida dan asam oksihalogen. Reaksi halogen dengan hidrokarbon. Halogen umumnya bereaksi dengan hidrokarbon dengan cara mengganti atom-atom hidrogen. 4. Reaksi halogen dengan halogen. Reaksi halogen dengan menghasilkan senyawa yang dinamakan senyawa antarhalogen. Senyawa-senyawa antarhalogen bersifat diamagnetik dan merupakan oksidator kuat. Senyawa antarhalogen dapat mengalami reaksi hidrolisis. 5. Reaksi halogen dengan logam. Halogen bereaksi dengan kebanyakan logam. Bromin dan iodin tidak bereaksi dengan emas, platinum dan beberapa logam mulia lainnya. 6. Reaksi halogen dengan non-logam metaloid tertentu. Halogen bereaksi secara langsung dengan sejumlah non-logam dan metaloid. Unsur non-logam, fosfor dan metaroid boron, arsen dan strontium, misalnya Y, bereaksi dengan unsur halogen X. Fluorin mudah bereaksi tetapi iodin sukar bereaksi. Adapun nitrogen tidak langsung bersatu dengan halogen karena ketidakaktifan. Kegunaan dan bahaya. Kegunaan halogen: 1. CCr2F2 atau gas freon sebagai pendingin dalam AC dan kulkas. 2. CaOC atau kaporit digunakan untuk disinfektan. 3. Larutan HP digunakan untuk mengukur pada kaca. 4. AGPR digunakan untuk fotografi. 5. Clo3 dalam alkohol atau ohodium tincar digunakan untuk obat luka baru. 6. 12 dalam senyawa etilen monida C2H22 digunakan sebagai antiseptik obat luka. Halogen. 1. Klorin. Klorin memiliki racun yang bersifat kumulatif dan sangat beracun. Jika dalam bentuk murni dan sangat berbahaya, dapat menyebabkan pembakaran kimia parah bila bersentuhan langsung dengan kulit. 2. Klorin. Klorin dapat mengganggu pernapasan, merusak selaput lendir, dan dalam wujud cahaya dapat membakar kulit dan bersifat sangat beracun. 3. Bromin. Dalam bentuk gas, brom bersifat toksik dan bentuk cairan zat ini bersifat korosif terhadap jaringan sel manusia dan ucap yang menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. 4. Iodin. Kristal si iodin dapat melokasi kulit uap yang dapat melalui mata dan selaput lendir. Pada saat ini dikenal suatu jenis penyakit yang disebabkan dari kekurangan iodium, yaitu GAGI.
sebelumnya, NaCl dicairkan, NaCl dicampurkan dengan sedikit NaF agar titik lebur turun. Kontak reaksi antara logam Na dan gas Cl2 terbentuk menggunakan lapisan Air laut juga sumber utama BR. Setiap 1 meter kubik tangkap air laut terdapat 3 kg bromin atau BR2. Bromin didapatkan dengan cara mengoksidasi ion bromida yang terdapat dalam air laut. Cl ditambah 2Br negatif menghasilkan 2Cl negatif ditambah BR2. BR2 dalam air dapat mengalami hidrolisis. BR2 ditambah H2O menghasilkan 2H positif ditambah Br negatif ditambah BrO negatif. Reaksi hidrolisis dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 pada air laut hingga pH-nya 3,5. Setelah pH air laut 3,5, baru dialiri gas Cl2 dan udara. Gas Br2 yang diperoleh dimurnikan dari Cl2 dengan cara destilasi. 4. Pembuatan login atau dua. Rodium ya, di alam hanya terdapat natrium klorat atau Na, NO3. Rodium dibuat secara reaksi yang dapat mengandung produk natrium nitrogen liquid. Sedangkan melaut atau mengandung fluid dikirimkan abu dari tangkap laut dicampur dengan air panas dan disaring. Larutan yang terjadi diuapkan sementara zat-zat yang kurang larut mengkristal. Sisa larutan kemudian dialiri gas CO12. 5. Pembuatan astatin atau AT. Astatin diperoleh dari pembakaran Bi dengan partikel A atau He. Astatin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro pendek atau 8,1 jam.